apakah kita boleh belajar teori tentang baptisan Roh Kudus atau bahasa roh? Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selamat malam, Saudara Misael. Bahasa roh itu adalah bukan satu-satunya karunia Roh Kudus. Menurut catatan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, bahasa roh itu disebutkan bersama-sama dengan karunia-karunia yang lainnya. Ya. Ada karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, kemudian karunia berkata-kata dengan hikmat, lalu kemudian ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, dan beberapa karunia lainnya. Kalau kita baca juga ayat-ayat yang lain, contohnya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, ada di sana karunia mengajar, karunia melayani, karunia menasihati, karunia memimpin. Nanti mungkin kita akan baca ayat itu, tapi saya mau gambarkan di sini bahwa bahasa roh itu bukanlah karunia yang paling utama dan bukan satu-satunya karunia rohani yang Tuhan berikan. Justru setelah disampaikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 tentang karunia-karunia rohani itu, masuk kepada 1 Korintus pasal yang ke-13, dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Baru masuk 1 Korintus pasal 13 adalah tentang kasih, yang mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing terus. Jadi yang paling utama adalah kasih dari semua ini. Nah, sekarang berarti kita setelah menempatkan karunia bahasa roh itu sejajar dengan karunia-karunia rohani yang lainnya. Bagaimanakah bahasa roh itu, atau bagaimanakah karunia itu diberikan? Bagaimanakah karunia itu diberikan kepada orang-orang percaya? Kita boleh baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. Saya mohon maaf minum dulu. Satu Korintus pasal yang ke-12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi tidak ada satu orang yang bisa punya karunia semua karunia dia punya. Ya, Roh Kudus memberikan kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya. Bagaimana kalau kita membuat pertanyaannya itu lebih praktikal? Pertanyaannya tadi, apakah karunia-karunia Roh Kudus itu bisa dipelajari? Coba kita membuat ini, kita coba gambarkan ini dengan lebih praktikal. Contohnya ada seorang anak yang bisa menguasai 5 bahasa. Apakah itu bisa disebut karunia Roh Kudus? Itu bisa disebut sebagai sebuah pencapaian atau keterampilan ataupun keajaiban, dan itu adalah berkat dari Tuhan, kemampuan untuk berbahasa. Ada orang yang belajar satu bahasa aja harus menggunakan waktu yang begitu lama, padahal bukan orang yang tidak mampu untuk belajar. Kalau dia belajar matematika, wah, cepat sekali, tapi begitu datang ke bahasa, lama sekali. Ada yang begitu. Bagaimana dengan keadaan anak tadi yang bisa menguasai beberapa bahasa? Itu akan disebut karunia roh bila mana orang yang punya kemampuan atau talenta itu memberikan dirinya kepada Yesus Kristus melalui baptisan,
maka talentanya itu atau kemampuannya itu akan digunakan untuk membangun jemaat, dan Roh akan memampukan dia untuk lebih sanggup lagi menggunakan dan mengembangkan apa yang sudah ada secara luar biasa untuk boleh membangun akan tubuh Kristus. Karena di dalam Kisah pasal yang kedua ayat 38 mengatakan, bertobatlah kamu masing-masing dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu untuk pengampunan dosa-dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus itu tujuannya diberikan kepada seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena itu menurut Efesus 4 ayat 10 dan ayat 11 digunakan untuk pembangunan tubuh Kristus atau pembangunan jemaat, untuk membangun jemaat. Keterampilan atau talenta yang ia miliki itu digunakan oleh Roh Kudus untuk bersaksi dan untuk melayani dan semua yang bisa dilakukan untuk membangun jemaat. Apakah bisa dipelajari bahasa roh itu? Jawabannya adalah ya. Bahasa roh itu bukanlah sesuatu bahasa yang tidak ada di dunia ini. Jadi sudah pernah kita bahas juga tentang bahasa roh. Bahasa roh itu bukan sebuah bunyi yang tanpa makna. Kalau namanya bahasa, bahasa artinya bunyi yang mempunyai makna. Dan bahasa roh ini adalah bahasa-bahasa yang ada di atas dunia ini, di mana seseorang bisa menggunakannya secara luar biasa. Contoh adalah di Kisah pasal yang kedua. Di Kisah pasal yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus secara ajaib mendapatkan karunia untuk bisa berkata-kata dalam berbagai macam bahasa, sehingga orang-orang yang datang dari berbagai tempat bisa mengerti kata-kata yang diucapkan oleh murid-murid Yesus itu dengan bahasa mereka. Artinya ini bukan bahasa yang ada dari luar angkasa atau bahasa yang ada dari luar dunia ini. Ini bahasa yang ada di dunia ini, tetapi secara ajaib diberikan oleh Roh Kudus untuk dapat digunakan oleh seorang yang sudah percaya untuk membangun tubuh Kristus. Untuk membangun tubuh Kristus. Coba kita lihat karunia-karunia yang lain. Tadi saya sebutkan dalam Roma pasal yang ke-12. Saya mau baca ayat yang ke-6 contohnya sampai ayat yang atau kita baca ayat yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Apakah melayani bisa dipelajari? Bisa. Karunia untuk mengajar, biarlah kita pakai untuk mengajar. Karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Jadi ada dari karunia-karunia ini adalah hal-hal yang bisa untuk dikembangkan. Tetapi tetap Roh Kudus yang akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Contohnya seseorang, kita bicara mengenai bahasa, ya. Walaupun dia belum mampu untuk berbicara dengan menggunakan bahasa asing, katakanlah seorang yang datang ke negara yang lain tidak mempunyai pengetahuan tentang bahasa itu, tetapi karena dia pergi ke negara tersebut untuk tujuan melayani Tuhan, membangun tubuh Kristus, membangun jemaat Tuhan, maka Roh Kudus bisa memampukan dia sehingga bagi seorang anak sekolah harus menggunakan waktu 3 tahun baru bisa mengerti itu bahasa. Tapi bagi orang yang datang untuk melayani di tempat itu, bisa saja hanya dalam tempo 3 bulan, 6 bulan dia sudah bisa berbicara dengan menggunakan bahasa itu. Memang dia pelajari, dia berbicara dengan orang banyak, dia menangkap bunyi-bunyi, kemudian dia boleh mengerti arti dari setiap bunyi atau kata-kata dalam bahasa itu, tetapi dia mempunyai sebuah kemampuan untuk belajar dengan lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Siapa yang memberikan kemampuan itu?
Kemampuan itu datangnya adalah dari Roh Kudus, dari Tuhan yang mau supaya ia menggunakan itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, masih ada lagi contohnya karunia mengajar. Beda orang yang punya karunia mengajar dengan orang yang tidak punya karunia mengajar. Sama-sama mengajar, tetapi ada yang mempunyai karunia itu sehingga waktu dia mengajar, nampaknya orang lebih memahami dibanding dengan orang yang tidak mempunyai akan karunia itu, sekalipun dia berusaha untuk belajar bagaimana untuk mengajar dengan baik, atau karunia memimpin contohnya, atau karunia memberi tumpangan, ya, dan karunia-karunia pelayanan lainnya. Jadi kesimpulannya, karena bahasa roh ini bukanlah bahasa yang ada dari luar dunia ini, tetapi bahasa-bahasa yang ada di atas dunia ini, maka itu bisa dipelajari. Bahasa tersebut bisa dipelajari. Akan tetapi apakah itu Roh Kudus akan berikan kepada kita supaya kita dapat gunakan secara luar biasa untuk membangun tubuh Kristus? Menurut Alkitab tadi, Roh Kudus yang menentukannya sesuai dengan yang dikehendakinya. Ya, kurang lebih demikian. Mudah-mudahan membantu walaupun tidak banyak. Terima kasih.